Jurassic Park 3 adalah film Jurassic Park yang dianaktirikan. Dia bagian dari franchise tapi dipandang rendah oleh penggemarnya. Dan anehnya, yang katanya film Jurassic Park terburuk, tapi ternyata masih banyak orang yang suka. Apalagi sekarang, ketika udah ada deretan film Jurassic World yang menampilkan dinosaurus seperti karakter film yang punya kepribadian. Bisa bekerja sama melawan dinosaurus jahat. Dinosaurusnya juga harus lawan orang jahat, bahkan selalu muncul sebagai penyelamat, gitu kan. Sedangkan di Jurassic Park 3, dinosaurusnya ya dinosaurus. Mereka cuma hewan liar yang sudah berbaur dengan alam seperti layaknya hewan liar yang ada di hutan. Cerita di film ini sangat simpel, bahkan terlalu simpel sampai durasi filmnya juga lebih singkat dari dua film sebelumnya, dan ini yang bikin orang gak suka. Karena ceritanya terlalu simpel, konfliknya kurang nendang gitu, nggak ada karakter antagonisnya. Jadinya ceritanya tuh flat gitu loh. Walaupun ada adegan menegangkan dikejar-kejar dinosaurus gitu, tapi kan dinosaurus di film ini cuma hewan liar yang mengikuti insting mereka. Spinosaurus itu nggak jahat, dia cuma berburu mangsanya aja, dan dia juga berjuang sampai akhir demi makan makanan langka gitu. Raptor juga cuma mau jagain telurnya yang diambil sama si Billy. Dan si Billy juga bukan orang jahat, tapi intensi dia yang salah gitu. Itu yang menyebabkan mereka harus berurusan dengan raptor. Begitupun dengan dinosaurus dan karakter yang lain, gak ada yang jahat gitu. Dan inilah masalah utama di film Jurassic Park 3. Ceritanya murni tentang orang yang tersesat di pulau dinosaurus dan ingin keluar dari sana. Kurang lebih ceritanya tuh sama lah kayak cerita orang-orang yang gak jelas yang ada di Jurassic World Rebirth ini. Sedangkan film yang bagus itu selalu ada karakter antagonis yang kuat gitu. Ada masalah rumit yang disebabkan oleh karakter tersebut. Contohnya kayak Dennis Nedry. Demi mencuri embrio, dia mematikan sistem keamanan seluruh taman, dan akibat dari perbuatan dia itu sangat fatal gitu. Atau film kayak The Avenger, ada Thanos sebagai karakter antagonis, dan masalah yang dia perbuat itu skalanya sampai mencakup alam semesta gitu. Dan saking bagusnya penulisan karakter Thanos, jadinya banyak orang yang suka sama karakter jahat ini. Sedangkan di film Jurassic Park 3, boro-boro penulisan karakter antagonis yang bagus, karena produksi filmnya aja konyol gitu. Kok bisa film ini syuting ketika skrip filmnya baru selesai setengah? Dan skrip yang baru setengah itu pun masih harus banyak direvisi. Jadi film ini tuh emang sangat kacau lah. Tapi gue bisa lebih apresiasi film ini sekarang setelah lihat film-film dari Jurassic World. Film ini sederhana, cuma bawa kita berpetualang di Isla Sorna tanpa gimmick konspirasi perusahaan genetik gitu. Tanpa dinosaurus mutan atau belalang raksasa yang pada akhirnya nggak ngaruh ke cerita. Film ini benar-benar cuma berpetualang di hutan aja, tapi hutan yang udah penuh dengan dinosaurus, dan kita dikasih pengalaman petualangan yang cukup solid sebenarnya. Dari segi pengambilan gambar juga masih menggunakan sinematografi ala film lama. Pengambilan gambar pakai lensa lebarnya lumayan banyak, jadi backgroundnya kerasa lebih natural. Kita bisa observasi semua objek yang ada di sekeliling karakter, dari pohonnya, rumputnya, tanahnya, semua aspek alam ditampilkan dengan jelas di latar belakang, dan ini yang ngasih kita kesan kalau kita jadi bagian dari petualangan tersebut gitu. Sedangkan kalau kita lihat Jurassic World, terutama yang Rebirth, kebanyakan selalu fokus pada karakter. Karena pengambilan gambarnya lebih sering menggunakan lensa panjang, jadinya backgroundnya tuh ngeblur gitu. Kita dipaksa fokus ke karakter aja tanpa dikasih ruang untuk mengobservasi lingkungan sekelilingnya. Bahkan di saat penggunaan lensa lebar sekalipun, yang seharusnya kita bisa lihat pemandangan dan area sekeliling karakter, ternyata pemandangannya juga masih terkesan ngeblur gitu. Jadi feel hutannya tuh kurang. Malah kalau kita bandingkan dengan film Jurassic Park, The Lost World gitu, feel hutannya tuh nggak cuma didapat dari pemandangan sekitar aja, tapi ada suara-suara serangga, suara burung yang jadi pelengkapnya gitu. Coba deh dengerin ini. Pasti kedengeran kan ada suara-suara khas kayak di hutan gitu. Itu sengaja ditambahkan supaya meningkatkan pengalaman kita sebagai penonton, supaya lebih merasakan pengalaman seperti di hutan gitu. Nah, selain alamnya, dinosaurus di film Jurassic Park 3 ini juga masih bagian dari alam. Ada T-Rex yang lagi makan, ada pertarungan merebutkan mangsa, ada sekelompok dinosaurus yang lari karena predatornya muncul, ada showcase interaksi sosial dan cara berburu raptor, sampai detail burung yang udah kering.
yang digunakan untuk elemen horor di Aviary Dome itu ada gitu loh. Dan horornya juga dapat karena ketidaktahuan para karakter saat masuk sebuah tempat yang ternyata itu adalah kandang burung raksasa, ya pasti serem banget. Apalagi kebanyakan dari kita mungkin nonton film ini waktu masih kecil, pasti ada ingatan horor yang dikasih sama film ini gitu. Apalagi kalau kita lihat Spinosaurus tiba-tiba berdiri di belakang gitu kan, waduh ini udah bikin panik pokoknya. Dan satu lagi, yang gue suka dari series Jurassic Park adalah tekstur dari dinosaurusnya tuh bagus gitu. Dinosaurusnya masih terlihat nyata karena masih pakai robot dinosaurus dan tambahan CGI untuk melengkapi gerakannya gitu loh. Apalagi kalau dinosaurusnya masih agak jauh. Dan inilah yang banyak hilang dari film-film zaman sekarang. Gue pengen muji-muji film ini tapi gak ada alasan lain untuk muji gitu. Padahal gue pengen banget ngebahas lebih dalam lagi, tapi takutnya malah jadi lebay gitu. Jadi coba deh, film apa yang mungkin bisa gue bahas dari segi ceritanya, sinematografinya, atau mungkin ada film yang perlu dijelaskan gitu. Coba tulis di komentar apa film kesukaan kalian yang mungkin kita bisa bahas ke depannya. Thank you.